duduk diam mengevaluasi. Bolehkah saya ajak setiap kita untuk merenungkan kapan pertama kali saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Pertama kali saya lahir baru, pertama kali saya menerima keselamatan itu tahun berapa. Dan lalu kita hitung sampai dengan saat ini tahun 2023 sudah berapa tahun usia pertobatan kita. Nah, di ruangan ini saudara, coba ya kita satu keluarga ya. Bolehkah berapa banyak saudara yang kurang dari 5 tahun sejak saudara lahir baru sampai dengan hari ini? Boleh angkat tangan? Wow, rupanya di sini senior-senior ya saudara. Cuma ada 2 atau 3 orang. Yang antara 5 sampai 10 tahun, boleh angkat tangan? Ya, lebih banyak, ada beberapa. Dan yang antara 10 sampai 20 tahun, boleh angkat tangan? Wah, ini lebih banyak lagi, puji Tuhan. Antara 20 sampai 30 tahun, boleh angkat tangan? Yang tinggi saudara. Nah, ini sudah boleh dibilang agak lebih senior ya. Baik, puji Tuhan. Nah, yang antara 30 sampai 40 tahun. Coba angkat tangan. Ini angkatan Mangga Besar, angkatan PLN Gambir, angkatan ya. Ya, puji Tuhan. Yang lebih dari 40 tahun, angkat tangan. Iya, puji Tuhan. Ini angkatan sebelumnya lagi Kang Anjing ya. Puji Tuhan, kita tepuk tangan buat kita semua. Yes. Nah, berapapun usia pertobatan kita, mari saya ajak setiap kita renungkan 2 pertanyaan berikut. Apakah usia pertobatan saya menjamin bahwa saya sekarang sudah dewasa rohani? Dan pertanyaan kedua, saudara, apakah realitanya, kondisi sesungguhnya saya saat ini sudah sesuai dengan lamanya usia pertobatan saya? Saudara, 2 pertanyaan ini menjadi penting karena kita saat ini menghadapi 2 tantangan di dalam konteks kedewasaan rohani umat Tuhan. Orang-orang percaya, murid-murid Kristus. Yang pertama saudara, tantangan yang kita hadapi adalah kita sedang berperang dengan mentalitas konsumen saudara. Yaitu di mana orang-orang Kristen yang menganggap Yesus sebagai pemberi jasa dan orang-orang percaya menganggap ya sebagai konsumen dirinya menikmati jasa yang diberikan Yesus. Wow. Bahaya sekali saudara kalau demikian. Itulah sebabnya konsumen berhak kecewa, konsumen berhak untuk pilih supplier yang lain dan seterusnya. Dan tantangan kedua saudara adalah sikap hati atau mentalitas yang malas, yang enggan untuk keluar dari comfort zone dan untuk mentaati seluruh perintah Yesus. Kalau perintah-perintah yang tertentu saya happy, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Oh, aku mau itu karena aku dapat kelegaan. Tapi kalau soal perintah, kasihilah musuhmu. Wah, itu ntar dulu. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya saat ini saya ajak untuk kita sama-sama perhatikan bagaimana cara untuk kita menjadi dewasa rohani. Dan pertama-tama kita mau paham bahwa menjadi tua adalah satu hal. Tetapi menjadi dewasa adalah hal lain. Karena menjadi tua adalah usia yang ditambahkan. Tetapi menjadi dewasa adalah keputusan. Keputusan apa?
Dijelaskan oleh Paulus di 1 Korintus 13 ayat 11. Keputusan untuk meninggalkan sifat kanak-kanak, saudara. Karena setiap orang pasti menjadi tua, saudara. Seiring berjalannya waktu, tetapi tidak setiap orang bertumbuh dewasa. Dan itu sebabnya kita mau mengerti, saudara, apa sesungguhnya menjadi dewasa. Ada beberapa kepercayaan yang salah. Paradigma kita, konsep kita tentang menjadi dewasa ketika kita menghubungkan kedewasaan rohani dengan usia pertobatan. Memang saudara, menjadi dewasa dibutuhkan proses dan itu memang dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Tetapi saudara, tidak menjamin sekian tahun perjalanan kita bersama Tuhan itu kita menjadi lebih dan menjadi semakin dewasa rohani. Ketika kita menghubungkan kedewasaan rohani dengan jabatan, dengan saudara banyaknya pelayanan, dengan aspek-aspek lainnya yang tidak mutlak, saudara. Apa sesungguhnya dewasa rohani itu, saudara? Dewasa rohani pada hakikatnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara sekalian, itu artinya apa? Itu artinya menjadi serupa Kristus, menjadi dewasa rohani itu bukanlah sesuatu yang otomatis, saudara. Jadi kalau kita berpikir nanti juga lama-lama saya juga dewasa. Saudara dengar, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Karena untuk menjadi serupa Kristus dibutuhkan sikap hati yang menundukkan diri, yang taat untuk kita mengikuti teladan Kristus. Dibutuhkan intensional, kesengajaan untuk kita belajar firman Tuhan, mengerti isi hati Yesus dan melakukannya. Dan itu juga artinya saudara, menjadi dewasa rohani bukan berarti suatu hal yang singkat. Dibutuhkan waktu yang panjang, dibutuhkan proses, pengalaman demi pengalaman yang membentuk dan menempa kita untuk kita bertumbuh menjadi dewasa serupa Kristus. Dan saudara, itu artinya juga dibutuhkan disiplin sebagai murid Kristus untuk kita melatih diri kita sedemikian rupa untuk kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Nah, kenapa Allah menghendaki kita menjadi dewasa rohani, saudara? Karena Allah mau hidup kita memenuhi rencananya, menggapai visinya. Allah sudah punya tujuan dalam hidup setiap pribadi kita. Dan Paulus jelaskan ini supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki Allah? Salah satu yang utama adalah di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik agathos ergon yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kalau kita tidak dewasa, Allah tidak akan mempercayakan tujuan yang mulia yang Allah persiapkan buat pribadi setiap kita. Satu kali setelah berminggu-minggu saya pulang dari tempat yang jauh, saya tiba di rumah saya, saudara. Di depan gerbang, anak saya datang kepada saya berlari. Waktu itu putra saya yang kedua usianya masih balita, saudara. Saya datang bawa koper yang besar, saudara, ukurannya yang gak bisa masuk kabin, saudara. Dan waktu itu ukuran koper itu jauh lebih besar daripada ukuran
fisik anak saya, saudara. Anak saya datang memeluk saya, saudara. Wah, kita kangen-kangenan. Dan saking anak saya begitu happy, senang sekali papanya pulang. Dia mau bawain koper saya, saudara. Tapi waktu itu saya tahu dia begitu senang, dia mau bawa, dia mau tuntun itu koper. Tapi saya larang untuk anak saya bawa koper saya. Kenapa? Karena yang pertama, dia belum tentu kuat kalau dia lewatin tanjakan. Kalau dia harus lewatin, saudara, undakan-undakan. Dan yang kedua, saudara, dia membahayakan dirinya. Kalau saya kasih izin, maka saya sedang mengizinkan anak saya membahayakan fisiknya. Koper itu menimpa dia dan itu sangat berbahaya. Nah, saudara, Bapak sebetulnya senang dan tentunya rindu. Allah mau untuk mempercayakan tujuan yang Allah sudah persiapkan sebelumnya bagi setiap pribadi kita. Cuma dengar, Bapak Ibu Saudara terkasih, murid-murid Yesus, Allah tidak akan mempercayakan visi, rencana, tujuan pribadi yang Allah tetapkan bagi setiap kita sampai titik di mana kita siap dan cukup dewasa untuk menerimanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini saya ajak untuk kita mengerti bagaimana caranya menjadi dewasa rohani. Kalau ada di antara kita berkata, tapi saya belum cukup lama menerima Yesus lahir baru. Dengar saudara, siapapun saudara berada di posisi manapun usia pertobatan saudara. Ketika kita melakukan 4 hal ini, maka kita sedang masuk di dalam proses pendewasaan. Kita sedang menuju ke arah kepenuhan Kristus. Banyak bagian di Alkitab yang membahas tentang aspek-aspek kedewasaan rohani. Dan saat ini kita akan membahas dari Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 14. Dan masing-masing ayatnya menjelaskan 4 cara, dan ini bukan cuma cara, tetapi juga ini ciri saudara orang yang dewasa rohani. Yang pertama itu ada di ayat 11. Boleh saya ajak kita baca sama-sama Ibrani 5 ayat yang ke-11. 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Dull of hearing, saudara. Kamu selama ini enggak dewasa, Paulus tulis kepada jemaat di Ibrani, karena kamu lamban. Kata lamban di situ saudara, dalam bahasa Indonesia itu halus saudara. Itu sebenarnya saudara, kamu itu sudah tuli, kamu tuh enggak dengar. Kamu enggak dengar suara Roh Kudus. Kamu enggak dengar maksud firman Tuhan. Kamu enggak dengar maksud hati Yesus. Syarat pertama, langkah utama, dengar saudara, inilah kunci untuk kita bertumbuh menjadi dewasa adalah mendengarkan penuh perhatian. Di dalam bahasa Inggris saudara 4 langkah ini sederhana, A, B, C, D. Yang pertama adalah A, attentiveness. Mendengarkan secara atentif. Nah saudara, karena sedemikian pentingnya kunci yang pertama ini, baik di perjanjian lama atau perjanjian baru kita menemukan betapa Alkitab menjelaskan dan concern tentang mendengarkan ini. Berulang-ulang kali, bukan cuma sekali 2 kali. Yesus berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kenapa saudara? Karena Yesus tahu, tidak semua orang punya telinga, tetapi mendengarkan. Saudara, sedemikian pentingnya, mari saya ajak
sampai Yakobus menguraikan ini secara detail, saudara. Bagaimana caranya praktek mendengarkan penuh perhatian? Yakobus jelaskan ini di dalam Yakobus 1. Mulai ayat yang ke-19, mendengarkan penuh perhatian itu, Yakobus tulis sampai dengan ayat yang ke-22, saudara. Nah, yang pertama, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apa itu cepat untuk mendengar? Ini bicara tentang kita harus pasang telinga. Mendengarkan firman Allah, mendengarkan Roh Kudus dengan aktif, dengan sikap hati yang haus, dengan hati yang rindu, dengan hati yang sungguh-sungguh ingin mengerti apa kehendak Allah bagi saya, apa perintah Allah bagi saya, apa maksud hati Allah yang Allah mau sampaikan kepada saya. Dan lambat untuk berkata-kata, apa itu saudara? Firman Allah menjelaskan, lambat untuk berkata-kata adalah menahan diri untuk langsung mengambil kesimpulan atas setiap firman yang saya dengar, saya cerna dengan pengertian saya sendiri. Wah, ini bahaya sekali saudara. Kalau kita langsung serta-merta menelan firman tanpa untuk kita cerna. Itulah sebabnya firman Tuhan ajarkan, firman Tuhan bukan cuma untuk didengar dan dibaca, tapi direnungkan, saudara. Jangan sekali-kali, saudara, kita potong tangan, cungkil mata. Wah, bukan itu yang dimaksud Yesus untuk kita menghindari dosa perzinahan. Ya enggak lah Pak, kalau ekstrim begitu. Ya tentunya tidak. Nah, tetapi saudara, saya beberapa kali menemukan orang-orang percaya yang kalau ada uang habis. Punya uang konsumtif, belanja ini itu. Lalu satu kali ada kesempatan saya tanya, kenapa uangnya dihabisin? Saudara, dia jawab apa? Yesus ajarin kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi urusan besok mah, ya nanti ada berkatnya. Besok Tuhan berkati lagi. Nah saudara, itulah bertindak dengan pengertian sendiri. Saudara perhatikan, Yesus ajarin Matius 6 ayat 3-4 itu. Di dalam konteks jangan khawatir. Saudara. Kamu gak usah khawatir akan hari besok, karena hari ini punya kesusahan, besok punya kesusahannya sendiri. Tapi Yesus tidak berkata jangan menabung karena besok nanti ada berkatnya lagi. Bukan itu yang Yesus maksud. Loh Pak, saya pernah disautin saudara. Tapi ayat 19-nya Yesus berkata janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Oh saudara, kata mengumpulkan di situ adalah hoarding, menimbun saudara. Di mana jangan kamu menaruh rasa aman pada uang kamu yang kamu timbun. Tetapi yang diajarkan Alkitab adalah saving. Di mana kita sebagai hamba yang baik dan setia kita menabung. Malah Alkitab perintahkan belajarlah kepada semut yang mengumpulkan makanannya di musim panas. Jadi saudara enggak boleh kita langsung mengambil kesimpulan dan bertindak gegabah secara membabi buta. Melakukan firman Tuhan. Dan gak berhenti sampai di situ, Alkitab juga ajarkan lambat untuk marah. Apa itu marah saudara? Marah adalah reaksi emosional atas pelanggaran hak saya. Berapa banyak saudara pernah mengalami yang demikian? Saat kita mendengar atau membaca firman, kasihilah musuhmu. Wah entar dulu. Kenapa? Musuh saya yang itu memperlakukan saya sedemikian dan saya berhak untuk diperlakukan wajar.
Musuh saya itu melanggar hak saya. Dan firman Tuhan gak mengerti ini. Karena itu ini bukan buat saya. Wah. Itu adalah reaksi menolak firman Allah saat saya tidak setuju dengan firman Allah. Firman Allah ajarkan, berilah, maka kamu akan diberi. Ntar dulu, ini mah buat orang kaya. Saya kan pas-pasan, enggak banyak kalau ada lebih. Jadi ini firman bukan buat saya. Saudara, itulah reaksi menolak firman Allah karena merasa hak saya dilanggar oleh firman Allah. Dan bukankah saya berhak? Kalau saya sudah bekerja keras, saya memperoleh uang dan saya menikmati uang hasil kerja keras saya. Dan kenapa saya harus memberi? Bukankah ini hak saya, uangnya uang saya? Nah saudara, itulah respon di dalam hati. Kalau saudara berkata, enggak Pak, saya enggak ngomong gitu. Itu semua bisa dilakukan di dalam hati, saudara. Itulah sebabnya praktek mendengarkan dengan penuh perhatian itu bukan cuma cepat untuk mendengarkan, tetapi juga lambat untuk bereaksi. Menurut pengertian kita sendiri, yaitu lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk bereaksi menolak saat saya tidak nyaman dengan firman Allah. Itulah lambat untuk marah, saudara. Dan firman Tuhan melanjutkan, saudara. Yang kedua adalah menyingkirkan penghalang. Dijelaskan di ayat berikutnya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Apa itu yang kotor? Yang utama adalah dosa, saudara. Menghalangi saya untuk mendengarkan firman Allah, mendengarkan Roh Kudus bicara kepada saya. Nah, saudara, Alkitab perintahkan membuang dosa dalam hidup saya itu tidak bisa sebagian. Alkitab ajarkan buanglah segala sesuatu, semua yang kotor, semua dosa itu. Dan saudara tahu, kata kotor di situ akar katanya adalah wax of ear, saudara. Apa itu? Buanglah yang kotor, artinya saudara, buanglah kotoran telinga kamu. Coba bilang sama kanan kiri, apa kotoran telinga kamu? Tanya sebelah saudara. Apa kotoran telinga? Ya, yang menghalangi saya mendengarkan firman Allah. Ini bukan cuma dosa, saudara. Pada sebagian kita adalah gadget kita sendiri, saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu anak-anak sudah cukup besar, saudara. Dan karena pandemi semuanya sudah pegang gadget. Karena kalau nggak ada gadget nggak bisa pergi masuk sana sini, saudara. Dan saudara, kita bergumul. Apa pergumulan kami, saudara? Untuk bisa duduk berempat, kita pegangan tangan doa sama-sama. Semuanya sibuk, saudara. Termasuk anak yang baru belasan tahun, wah udah dengan gadgetnya. Satu lagi dengan laptopnya, saudara. Ya saya juga sibuk, saudara, dengan laptop. Sampai saudara kita nggak ketemu gitu waktu untuk duduk sama-sama. Sehingga kita nggak dengerin apa yang Tuhan mau bicara buat kami, saudara. Tahu nggak, saudara? Dibutuhkan ketetapan hati untuk apa? Kumpul semua gadget, taruh sini, masuk laci. Sekarang kita semua duduk, mari kita datang kepada Tuhan. Wow. Hanya untuk kita duduk berempat sama-sama, saudara, dibutuhkan keputusan untuk menyingkirkan kotoran telinga, saudara. Boleh saya ajak setiap kita tanya diri sendiri, apakah hobi saya menjadi kotoran telinga saya? Apakah pekerjaan saya, pelayanan saya, apakah berhala saya yang saya sembah, yang saya prioritaskan lebih daripada Allah? Itu menghalangi pendengaran saya akan Roh Kudus dan firman Allah. Dan saudara, kejahatan yang begitu banyak itu termasuk
kekerasan hati kita. Kita punya keangkuhan secara pribadi, ego kita sendiri. Dan itulah yang Tuhan perintahkan, singkirkan segala penghalang dalam mendengarkan. Dan yang ketiga, saudara, di ayat selanjutnya, yaitu ayat 21b, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kata lemah lembut di situ adalah sikap hati yang mudah diajar, yang terbuka dan bersedia dibentuk. Inilah sikap Yesus yang Yesus ungkapkan di Matius 11 ayat 29. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah padaku. Kenapa ini penting? Karena ini berkuasa menyelamatkan jiwa kita, saudara. Jadi ini bicara tentang dengan rela dan sukacita saya punya sikap hati yang menundukkan diri pada otoritas firman Allah dan kedaulatan Allah. Saudara, kalau kita praktekkan ini jadi gaya hidup, saudara dengar, maka kita sedang masuk di dalam proses pendewasaan rohani. Dan saudara tahu inilah dasar untuk kita bertumbuh. Inilah proses yang sesungguhnya terjadi yang paling inti di dalam pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Dan kunci pertama inilah yang akan membuat kita masuk di dalam cara berikutnya. Kembali kepada Ibrani 5 di ayat selanjutnya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Cara menjadi dewasa yang kedua adalah menjadi pengajar yang bertumbuh. Be a growing teacher. Saudara sekalian, seorang murid yang dewasa rohani mendewasakan murid lainnya. Itulah yang Yesus perintahkan di dalam amanat agung. Pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, caranya yang pertama, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berapa banyak saudara berkata, Pak, tapi saya enggak ada karunia mengajar, Pak. Saya nggak bisa ngajar, Pak. Saudara, kalau kita dengar kata mengajar, bukan berarti selalu berdiri di atas mimbar. Mengajar di sini dimulai dari rumah, saudara. Orang tua duduk bersama anaknya, ajarkan firman Tuhan. Dimulai dari komunitas inti, komunitas sepakat kita. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita share apa yang kita alami. Kita sedang mengajarkan firman Tuhan. Dan saudara, kenapa ini menjadi proses pendewasaan rohani? Karena saat kita mengajar, kita kepaksa harus belajar, saudara. Kalau enggak, kita enggak tahu apa yang mau diajar. Dan saudara, yang kedua, saudara, ketika kita mengajar, apalagi sama orang rumah, itu enggak bisa menghindar. Kita sedang membangun akuntabilitas. Kita sedang membangun pertanggungjawaban. Berapa banyak saudara yang pernah diprotes sama anak-anak. Papa ngajarinya begitu, tapi kok kenyataannya begini? Saudara, kalau saudara pernah mengalami itu berarti saudara tidak sendirian. Saya juga berkali-kali saudara, dan itu sebabnya kita masuk proses pendewasaan ketika kita bertobat. Ketika kita mengoreksi kembali apa yang disampaikan oleh orang-orang di rumah, saudara. Untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi saudara, itulah sebabnya menjadi pengajar yang bertumbuh adalah cara untuk menjadi dewasa rohani. Yang ketiga, saudara, di ayat berikutnya, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Nah, yang ketiga ini saya ajak kita baca sama-sama. 2, 3. Mengunyah makanan
keras. Chew the strong meat. Apa itu makanan keras? Secara sederhana, tidak semua perintah Kristus adalah susu, saudara. Mengunyah makanan keras artinya saya taat melakukan seluruh perintah Kristus. Yang saya suka dan juga termasuk yang saya tidak suka. Yang saya mau termasuk yang sebetulnya saya juga tidak mau sesungguhnya. Dan itu sebabnya saudara untuk mengunyah makanan keras dibutuhkan kita menyangkal diri, saudara. Memikul salib. Kalau minum susu saudara kita nggak lakukan apa-apa. Kita cuma tinggal buka mulut, glek 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 masuk semua saudara. Tapi saya ajak saudara ya renungkan kapan terakhir kali makan masakan Padang saudara. Ketika kita makan daging rendang itu saudara. Ngunyahnya enggak 2 kali 3 kali saudara. Ngunyahnya puluhan kali. Sampai lumat dan ditelan itu butuh proses, butuh daya upaya, butuh saudara untuk saya berulang-ulang saudara. Berapa banyak saudara yang butuh kasih karunia Tuhan saya nggak sanggup. Kasihi musuhmu mana mungkin Pak, mana mungkin. Saya ketemu dia, saya nggak menghindar aja, saya nggak buang muka aja, itu udah bagus Pak. Sekarang Yesus ajarin saya mengasihi musuh. Wow. Pak, Yesus ajarin saya mengampuni Pak. Wah. Yesus kan nggak tahu apa yang dia lakukan sama saya. Saudara sekalian, mengunyah makanan keras bicara tentang saya menyediakan diri saya untuk saya lakukan bagian saya di mana Allah memberi anugerah untuk saya mengunyah perintah Kristus sampai menjadi daging. Wow. Dan yang keempat saudara, yaitu di ayat yang ke-14. Saudara, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini disebut dengan discernment, yaitu melatih ketajaman membedakan, saudara. Apa itu discernment? Yaitu kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, agar kita dapat membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Pada hakikatnya saudara, discernment adalah aplikasi dari hikmat yang kita peroleh. Nah, perolehnya dari mana? Kembali ke langkah pertama. Kita memperoleh hikmat ketika kita praktek mendengarkan penuh dengan perhatian. Itulah sebabnya saudara ini menjadi dasar saudara. Inilah fokus kita. Mari murid-murid Kristus kita belajar mengerti apa yang diajarkan firman Tuhan dengan kita mendengarkan penuh perhatian. Karena inilah dasar untuk kita mengajar dengan benar. Karena inilah dasar untuk kita mengunyah makanan keras. Karena inilah dasar untuk kita melatih ketajaman membedakan. Dan bukan hanya itu saudara, kita kembali ke Yakobus 1. Inilah saudara yang menjadi dasar untuk kita taat. Saudara. Karena Yakobus melanjutkan di ayat selanjutnya ayat 22. Untuk melakukan dengan taat tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
Kata menipu diri sendiri itu saudara, di dalam bahasa aslinya artinya misreckon. Salah perhitungan. Orang yang tidak taat firman Tuhan, walaupun sudah ngerti, walaupun sudah mendengarkan, adalah orang yang mengalami konflik. Saudara pernah mengalami, saudara? Saat saya bersandar pada pengertian saya sendiri, saya menjadi rentan jatuh di dalam salah perhitungan. Ini firman Allah ajarkan saya memberi. Saya kembalikan perpuluhan. Tapi kalau saya memberi, saya jadi berkurang. Udah saya hitung kok. Dan kalau saya bersandar pada pengertian sendiri itu jadi alasan saya tidak taat, saudara dengar. Yakobus katakan, kamu yang salah ngitung. Kamu yang ngitung, yang gak benar. Tapi saat saya bersikap lemah lembut dan merendahkan diri, saya beroleh anugerah untuk melakukan firman Allah dengan ketaatan. Saudara, saat ini saya rindu membagikan apa yang Tuhan izinkan saya alami dalam hal ini. Saudara, kapan terakhir kali saudara melakukan liburan dengan road trip, saudara? Perjalanan darat dengan kendaraan sendiri, saudara. Sejak tol itu tersambung sampai Jawa Timur, saudara. Ini menjadi banyak kalangan untuk melakukan liburan dengan road trip. Saudara, dalam satu kali liburan, kami berempat, saya dengan istri dan 2 putra. Kami lakukan perjalanan dengan kendaraan sendiri dan kami masuk ke pedalaman, saudara. Ya, ternyata di Jawa, saudara, ada masih banyak hutan-hutan, saudara. Dan satu kali kita sedikit bertualang, saudara. Kita masuk perkampungan, terus lanjut masuk sawah, ladang, ada kebun jagung, sampai akhirnya kita masuk hutan, saudara. Dan kita bilang itu pedalaman, dari mana kita tahu? Karena saat saya buka Google Map, enggak dapat sinyal, saudara. Wah, saya bilang sama istri dan anak-anak, we are in trouble. Dan di depan kita itu ada 2 jalan, saudara. Jalan ke kiri bercabang, ya. Satu ke kiri dan satu lagi ke kanan. Istri dan 2 putra saya bilang sama saya, papa kiri papa, kiri papa. Tapi kan kepala keluarganya saya, saudara. Dan supirnya saya. Yang ambil keputusan saya, jadi ceritanya saya pakai sense, saudara. Dan singkat cerita saya putuskan, saya belok kanan, saudara. Ya udah, istri dan anak-anak yang gak bisa ngomong apa-apa dan tahu apa yang terjadi, saudara. Rupanya setelah kita jalan beberapa ratus meter, saudara, itu hutan lebat. Dan jalannya penuh dengan batu-batu besar, rusak, hancur, dan penuh dengan lumpur. Mobil kita tuh sampai begini, saudara. Wow. Dan singkat cerita, saudara. Setelah 2,5 jam sampai hari gelap, kami akhirnya melewati hutan belantara itu, saudara. Dengan apa? Ketika kita sampai rumah, kaget sekali saya. Mobil kami penuh dengan bilur-bilur, saudara. Bempernya lecet semua, baret-baret di pintunya. Wow, ada yang penyok dan sebagainya. Tapi itu bukan yang paling buruk, saudara. Karena yang paling parah adalah ketika kita tiba di rumah udah larut malam, capek, saudara. Tapi saya lihat wajah istri saya dan anak-anak saya, semuanya wajah yang jelek sekali, saudara. Dan saudara tahu, 3 orang itu menatap mata saya dengan bete semuanya. Dan saya tahu, wah ini panjang ini urusan ini. Saya tahu, kita udah capek ya, saudara, udah jam berapa waktu itu? 11:30, 11:30. Udahlah, jadi semua udah pada teler, saudara, tumbang. Ya yang mau sempat mandi, ya mandi udah. Tapi saudara, anak-anak udah tidur, kita konflik besar, saudara. Kan saya udah bilang sama kamu.
Saudara, ya udah saya dengerin. Saya mau nyautin, kan hamba Tuhan kan gak boleh nyautin marah-marah, saudara. Ya udah, pokoknya intinya gini. Intinya saudara, saya jawab apa? Kamu tahu gak? Kamu sadar gak belok kiri gak menjamin lebih baik loh. Bisa aja belok kiri lebih parah. Kamu kan juga gak tahu. Intinya adalah saya jawab, saya defend. Saudara. Saya mempertahankan bahwa saya juga gak ngerti siapa yang mau jadi begini. Tapi kejadiannya udah belok kanan dan seterusnya. Wah, tahu gak saudara? Itu kita konflik berhari-hari saudara. Waduh, itu jelek muka itu berhari-hari. Istri saya yang cantik jadi jelek saudara. Bibirnya yang bawah lebih maju daripada yang atas dan seterusnya. Dan juga anak-anak saya tiba-tiba saudara, saya melihat anak-anak saya berubah. Singkat cerita saudara, saya tetap mempertahankan perhitungan saya. Yaitu apa? Ya emangnya salah siapa? Emang salah saya? Kalau saya pilih kiri terus ternyata lebih parah. Kan semua juga ngalami malah yang lebih buruk. Loh emang salah ya? Kan kita juga gak tahu dan seterusnya. Dan saya punya alibi saudara terhadap hal itu. Dan singkat cerita apa yang terjadi saudara. Kami mengalami suasana dan kondisi yang menyedihkan saudara. Nggak ada lagi fellowship. Fellowship kita rusak saudara. Dan saya menemukan saudara ini nggak benar. Ini udah menyimpang. Ini nggak seharusnya begini. Dan saat itulah Roh Kudus menemplak saya. Bahwa bukan soal benar atau salah. Tetapi respon yang benar. Dan saudara ketika Yesus membukakan pikiran saya. Siapapun yang bersalah, Yesus yang datang dan mati dan merestorasi, memulihkan hubungan antara Yesus dengan kita. Dan saat itulah saudara saya mengalami perubahan pikiran, metanoia. Akhirnya saudara, saya panggil istri dan kedua putra saya. Doain papa. Papa yang salah, papa yang salah. Wah saudara, rupanya saudara, istri saya sudah memendam berhari-hari. Meledak saat itu saudara. Dan rupanya anak-anak juga pendam saudara. Dan saat itu saudara, mereka bertiga menumpangkan tangan atas saya. Dan Tuhan memulihkan kami saudara. Tuhan menyatukan, mengikat kami dengan kasih yang agape itu. Dan ketika kita semua belajar untuk mendengarkan penuh perhatian. Untuk kita mengoreksi perhitungan pengertian kita sendiri. Saya percaya Tuhan sanggup mengerjakan proses pendewasaan. Untuk kita taat melakukan firman Allah. Mari saya ajak kita semua datang kepada Tuhan. Berapa banyak saudara engkau yang berkata kepada Tuhan, Tuhan saya orangnya Tuhan. Saya punya perhitungan sendiri. Saya punya pengertian sendiri Tuhan. Saya punya pendapat saya sendiri. Saya punya sesuatu yang menurut saya ini benar. Dan itu tidak sesuai dengan firman Allah. Saudara, proses pendewasaan itu terjadi ketika kita mengalami metanoia, perubahan pikiran. Ketika anugerah Allah yang memampukan kita untuk mengoreksi, untuk mengevaluasi, untuk kita berkata, Tuhan saya mau menaklukkan pikiran saya, perhitungan saya, pengertian saya, dan saya mau mempercayakan diri saya kepadamu. Saudara yang engkau berkata demikian, mari taruh tangan di dada bersama-sama dengan saya. Dan katakan, pulihkan hatiku Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah
sepertimu. Kekudusanmu, Kekudusanmu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. ubah hatiku, Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. biar ku menjadi ciptaan baru. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Maukah saudara saat ini di hadapan Bapa yang berada di hadapan setiap kita untuk berkata kepada Bapa, Tuhan, ini pengertianku Tuhan. Itu sebabnya aku tidak taat. Tuhan, ini perhitunganku Tuhan. Yang menurut aku benar. Yang membuat aku tidak taat akan firman-Mu. Aku serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu. Untuk aku mempercayakan diriku. Untuk aku menaklukkan diriku. Untuk menjadikan otoritas firman Allah yang tertinggi di dalam hidupku Tuhan. Yang mengatur hidupku. Yang mengendalikan hidupku dan menjadikan Allah Engkau pribadi yang berdaulat atas hidupku. Menjadi Tuhan, Raja, penguasa tunggal atas hidupku. Saudara, engkau yang berkata demikian kepada Allah, mari saya undang kita bangkit berdiri, angkat tangan, sembah Dia. Katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas, Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku. ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu.
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap benih kebenaran yang sudah ditaburkan bisa tumbuh di dalam tanah hati kami yang baik. Ketika kami membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran-Mu mengubah pikiran kami. Untuk kami mengoreksi perhitungan dan pengertian kami sendiri. Dan kami berubah pikiran untuk mengadopsi cara-Mu Tuhan, pikiran-Mu Tuhan, perhitungan-Mu Tuhan yang melampaui pikiran dan rencana kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menginspirasi dan menuntun kami, membimbing kami untuk kami mengerti dan kami melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari sampai kami mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami di dalam nama Yesus. Amin.